semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang nanoteknologi di industri pangan. Menurut Dr. Andus Eko Haripurnomo, Departemen Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pusat Siefas, Universitas Pertanian. Nanoteknologi pada tahun 2020, karyawannya ada 6 juta pekerjaan, nilai bisnis 3,0 triliun. Di sini kita bisa lihat ada produk No One Cell Indocult. Apa itu nanoteknologi? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Zaman nano sekarang banyak terdapat teknologi nano yang sangat canggih. Nanoteknologi skalabilitas 1x10⁻⁹, 1x10⁻⁷. Didefinisikan sebagai pemahaman dan pengendalian materi pada dimensi sekitar 1 hingga 100 nanometer, di mana fenomena unik memungkinkan aplikasi baru. Pendekatan multidisiplin kimia, biologi, fisika, rekayasa, dan mikrofabrikasi, dan lain-lain. Nanoteknologi. Konsep nanoteknologi diperkenalkan oleh Richard Feynman pada tahun 1959 pada pertemuan Amerika Physical. Ada banyak ruang di bagian bawah. Memanipulasi materi pada tingkat molekul dan atom individu akan memberikan umat manusia banyak kemungkinan baru. Luas permukaan per volume lebih besar. Blok bangunan tingkat pertama dari semua material berada pada skala nano. Ini kita lihat ada peningkatan luas permukaan per volume. Secara alami, nanostruktur yang terjadi yaitu daun teratai, sutra laba-laba, protein. Nanostruktur yang terjadi secara alami. Banyak protein makanan adalah struktur kolubular berukuran antara 1 dan 10 nanometer, nanopartikel sejati. Struktur daging. Sebagian besar polisakarida dan lipid adalah polimer, linear dan ketebalan kurang dari 1 nanometer. Perakitan planar fibril selulosa di dinding sel tumbuhan nanodimensi. Kita juga bisa lihat di bidang aplikasi teknologi nano. Di situ ada food, makanan, tekstil, ada energi, healthy itu tuh kesehatan. Dari nanoteknologi dalam ilmu dan teknologi pangan. Nanomaterial di sektor pangan. Aplikasi nanoteknologi diharapkan membawa perubahan pada sektor pangan. 1. Peningkatan teknik produksi dan pemrosesan. 2. Bahan kontak makanan yang ditingkatkan. 2. Modifikasi rasa, tekstur, dan sensasi. Memantau kualitas dan kesegaran makanan. Mengurangi kandungan lemak dan garam. Peningkatan penyerapan nutrisi dan peningkatan keterlusuran dan keamanan pangan. Ini kita bisa lihat dari tabel ini penerapan nanoteknologi di bidang pangan. Pengolahan makanan dari bahan mentah, pengolahan makanan berbagai macam produk makanan. Terdapat protein, pati, lemak, menjalani struktural produk pada skala NM dan UM. Pembuatan nanomaterial atas bawah. Penggunaan energi mekanik atau thermal, bahan tanaman, dan bahan mineral. Bawah ke atas, penciptaan nanopartikel dari molekul tunggal dengan reaksi kimia, misalnya ikatan silang enzimatik protein, asosiasi molekul atau agregasi diri, misalnya misal.
nanoemulsi dan nanokapsul. Emulsi campuran cairan yang tidak dapat bercampur. Ukuran kurang dari 500 nanometer. Mengurangi degradasi kimia komponen fungsional. Emulsi tunggal ganda multi. Aplikasi makanan. Biosensor mendeteksi keberadaan mikroba patogen. Bahan makanan yang ditingkatkan peningkatan fungsi antioksidan dan perasa. Penataan makanan mayones rendah lemak. Ini kita bisa lihat multi emulsi. Silikon dioksida. Suplemen makanan untuk meningkatkan sifat teknis. Sioamor skala nano partikel yang mengumpal. Titanium dioksida kita bisa lihat di gambar. Nanolikopen. Bas memproduksi bentuk sintesis karotenoid tomat likopen. Diameter partikel rata-rata dalam kisaran 300 nanometer. Pengolahan makanan. Nanofiltrasi, nanokeramik untuk mesin penggorengan dalam restoran. Pengolahan limbah industri makanan. Nanosensor, nanoindikator deteksi patogen bawaan makanan, deteksi racun, alergen, dan kontrol kualitas. Nanoteknologi dalam pengemasan. Bahan kontak makanan. Kemasan pelapis antimikroba misalnya nano AG, nano MgO, nano ZNO, sistem pelepasan. Peningkatan sifat mekanik dan teknis misalnya nano lempung, nano nitrida. Ini kita bisa lihat dari kemasan makanan, yaitu ini komposit poliamida nilon tambah nano tanah liat dalam bentuk botol. Penguatan nano. Kemasan pelapis antimikroba misalnya nano AG, nano Mg, sistem pelepasan, peningkatan sifat mekanik dan teknis misalnya nano tanah liat dan nano titanium nitrida. Komposit nano antimikroba. Agen antimikroba diresepi ke komposit nano. Nanomaterial dalam nanokomposit mampu menempel agen antimikroba yang lebih banyak. Nanokomposit yang paling umum digunakan sebagai antimikroba untuk pengemasan makanan adalah berdasarkan perak. Kemasan makanan komposit poliamida. Dan kemasan makanan yang cerdas kita bisa lihat dari gambar, ada kemasan dalam bentuk botol. Film pemulung oksigen. Oksigen pencoklatan ketengikan mikroba aerobik. Film pemulung oksigen berhasil dikembangkan oleh Xiaoto et al. Tahun 2004 dengan menambahkan nanopartikel titania ke berbagai polimer. Sensor berbasis nano. Nanopartikel dapat diaplikasikan sebagai partikel reaktif dalam bahan pengemasan. Ini sensor oksigen. Sensor berbasis nano. Sensor berbasis nano untuk mendeteksi patogen, pembusuk kontaminan kimia, atau pemalsuan produk, atau untuk pelacakan bahan. Keuntungan: deteksi cepat dan throughput tinggi.
kesederhanaan dan efektivitas biaya, kebutuhan daya yang berkurang dan daur ulang yang lebih mudah. Tidak diperlukan molekul atau label oksigen. Nanoteknologi dalam kemasan. Kemungkinan migrasi ke makanan dan minuman menyebabkan risiko toksikologi. Nasib lingkungan setelah pembuangan kemasan, nasib selama pemulihan dan daur ulang untuk membuat bahan kemasan biru. Permukaan kulkas dengan lapisan nanoperak. Itu untuk sifat antimikroba, 2 sifat mekanik yang ditingkatkan, 3 permukaan anti air dan kotoran. Pengolahan makanan. 1 makanan fungsional dan sesuai permintaan. 2 kapsul nano, 3 peningkatan bioavailabilitas dan ketersediaan hayati yang ditargetkan. Fitur khusus nanopartikel pedangan permata 2. Oke, sekian dan terima kasih.